Shalom semuanya. Selamat datang kembali di saluran kami, tempat kita menjelajahi diskusi lintas agama dan spiritualitas yang menarik, membangun wawasan, serta mengasah logika. Hari ini, kita bahas kisah yang bukan hanya unik, tapi juga menggugah. Seorang mekanik motor bernama Rizal, dikenal di dunia maya sebagai sosok yang lantang membela argumen, tapi tanpa akal. Nalarnya diuji habis-habisan oleh Ibunda Tompel. Dan pernyataan berikut ini cukup mengejutkan kita semua. Rizal, yang selama ini dikenal lantang dan penuh logika botolnya, mengucapkan satu kalimat yang membuat ruang debat seolah membeku. Wanita muslimah bukan bidadari di surga nanti, melainkan hanya pembantu, ART saja. Hah? Apa benar seperti itu? Seluruh nabi membawa syariat masing-masing. Inilah penekanan si Rizal. Ibunda Tompel menantang balik. Kalau begitu, kenapa hanya Isa yang bangkit dan naik ke surga? Bagaimana dengan Nabi Sholeh, Nabi Idris, atau Nabi Khidir? Apa syariat yang mereka bawa? Rizal pun terdiam. Wajahnya memerah, suaranya hilang, tapi air matanya nyata. Nah, dan di titik itu kita bertanya, apakah ini iman? Atau hanya tradisi turun-temurun yang kehilangan nalar? Apakah masih masuk akal? Atau justru kehilangan logika? Jadi bagaimana jalannya diskusi ini? Yuk, langsung aja kita simak video berikut ini. Islam itu memahami Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kami itu adalah Maha Adil. Jika saja Allah itu tidak adil, maka orang-orang yang di dunia ini tersiksa, bahkan orang-orang di dunia ini yang dibun-bun, yang diazab oleh para penguasa. Contohnya orang-orang Yahudi yang dibunuh oleh. Mohon maaf Jal, tanggepin dulu tadi. Adam diciptakan di mana? Kalau di sorga dijawab dulu. Ini ditanggepin. Nanti narasinya jangan yang baru lagi ya. Adam diciptakan di mana? Sabar. Saya ulang lagi pertanyaan saya. Adam diciptakan di mana? Kalau di sorga, kenapa Adam tidak dapat 72 Hawa? Itu. Yang kedua, yang belum dimulai kebangkitan ini. Ya, kamu bilang belum dimulai kebangkitan, dasar kebangkitannya aja. Siapa yang sudah bangkit di dalam iman kamu sehingga ada dogma yang namanya kebangkitan? Fokus di situ. Aku menjawab pertanyaanmu yang pertama tadi. Masalah kebangkitan. Mengapa di Islam itu mempercayai tentang hari kebangkitan? Ini aku sedang menjelaskan itu. Karena bagi kami orang Islam, kami memiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami itu Maha Adil. Karena banyak sekali di dunia ini para penjahat, para bajingan yang terbebas dari hukum dunia. Banyak sekali itu. Banyak sekali orang yang sudah membunuh ribuan orang, bahkan jutaan orang, kemudian dia mati dalam keadaan tenang di rumah-rumah besar mereka. Mereka tidak tersentuh oleh hukum-hukum negara. Inilah keadilan Allah, maka perlu hari kebangkitan untuk memproses itu. Maka di dalam Al-Quran dijelaskan, jikalau hancur kulitmu yang lama, maka akan diganti dengan kulit yang baru. Itu ketika orang melakukan kejahatan, itulah konsep keadilan kami, konsep kebangkitan kami. Mengapa kami percaya tentang hari kebangkitan? Karena kami yakin keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu tak? Jadi tentang Adam, silakan tentang Adam. Tentang Adam, menurut Al-Quran, Adam itu menurut kepercayaan kami, Adam itu diciptakan di surga. Berapa istrinya? Berapa Hawanya? 1. Berarti kalian jangan mengharap 72 dong. Ya, dasarnya harus dari situ. Oke, Jal. Tadi kamu bilang, inilah keadilan Tuhan, begini. It's okay. Kamu kenapa nggak yakin di sini ada ginseng merah? Kamu jangan membuktikan
Pokoknya ada ginseng merah. Saya ini adil loh, Jal. Ini ginseng merah dalamnya. Kamu harus percaya itu. Ya kan itu kau bilang imanmu. Nggak perlu pembuktian toh. Oke. Itu. Sabar. Ya. Kamu tadi bilang maha adil. Kenapa Isa diangkat? Nabi terakhirmu dibiarkan meninggoy. Kenapa? Kenapa tidak dibiarkan? Ini juga terangkat. Kenapa hanya Isa yang diangkat? Mana keadilannya? Ingat, ini isinya ginseng merah. Kamu harus percaya itu. Jawab. Aku jawab ya. Baik, mengapa Isa diangkat? Lalu nabi-nabi yang lain menurut kepercayaan kalian dibiarkan meninggoy? Ingat ya saya. Bagi kami seluruh para nabi itu membawa syariat-syariat untuk kaumnya masing-masing. Mengapa Isa diangkat? Karena cuman Isa lah yang disembah oleh pengikutnya. Maka bagi pemahaman Islam, Isa itu akan turun kembali untuk meluruskan akal-akal penyembahan-penyembahan yang tidak wajar ini. Untuk itulah Isa kembali ke bumi. Dan yang kedua, antar dulu, maka Isa itu digelari Al-Masih karena Al-Masih akan turun. Ada Isa Al-Masih dan Al-Masih Dajjal. Al-Masih ini kalau dikaji dalam arti katanya adalah sang pengusap. Maka Isa itu tuan usapan atau penghapus. Ini kata-kata dari Al-Masih tadi. Maka ketika Isa itu turun, mereka akan menghapus penyembahan-penyembahan mengatasnamakan dia. Begitu tak? Karena seluruh nabi yang diturunkan tak ada satu pun nabi yang disembah oleh pengikutnya kecuali Isa ini menurut pemahaman Islam. Begitu tak? Maka Isa ini perlu diturunkan dan penanda tentang hari kiamat. Begitu. Oke. Ini belum dijawab ya. Yang mana lagi? Belum dijawab ya. Mana lagi? Nanya gitu segitu. Oke, kamu bilang tadi seluruh nabi membawa syariat masing-masing. Nabi Soleh, nabimu? Ya. Apa syariat Nabi Soleh? Oke, Nabi Idris, nabimu? Apa syariat Nabi Idris? Oke. Zulkarnain itu nabi Anda? Apa syariatnya? Khidir itu nabi Anda? Apa syariatnya? Ya, ini coba. Ya, itu satu. Nanti kamu jawab ya. Al-Masih itu artinya pengusap. Apa yang diusapnya? Tadi kalau penghapus ya, mungkin ini merek Stadler mungkin ya. Saya nggak tahu ya, penghapus ajaran apalah. Ini yang diusap ini kalau maknanya diusap, apa yang dia usap? Mengusap air mataku? Yang mana? Ya, ini tolong dulu. Kalau Adam di surga, ya kan, diciptakan di surga. Kenapa tidak disediakan 72? Kenapa hawanya satu? Lalu kalian kenapa punya banyak hawa di surga nanti? Udah tak? Harusnya aku catat kau punya pertanyaan karena pertanyaan. Aku akan mengingatkanmu dengan catatanku. Tenang aja. Aku banyak mencatat. Tapi aku diizinkan. Harusnya aku datang sini. Harusnya yang bertanya itu aku, bukan aku dicecar dengan pertanyaan. Kau nggak bosen bertanya mulu.
Adu mekanik itu harus dua arah, sayang. Iya. Kenapa? Nah, Adam itu satu istrinya yaitu Hawa. Itu bukan 70 istrinya, itu bukan bidadari. Bidadari bagi kami nanti adalah ART, pembantu kami dalam menjalankan tugas. Jadi Adam punya ART nggak? Kan di sorga ceritanya. Adam punya ART. Awal mula penciptaan. Bidadari ART, saya tanya. Ini Adam punya ART nggak waktu di sorga? Belum, karena Adam itu diciptakan di sorga. Tetapi ketika Adam sudah turun ke bumi, kemudian dia meninggoy lagi, kemudian masuk sorga lagi. Mungkin bagi kami dia punya ART, sama seperti orang-orang yang beriman lainnya. Begini, Tan. Lalu pertanyaanmu yang kedua tadi apa? Ya, ingat ya saudara-saudara wanita yang selalu dikatakan, kau bidadariku, nanti kau akan jadi bidadari. Ingat, kalian cuma ART. Beda dengan istri. Misal, Kalau sabar, istri kami, sabar. Kalau misalnya di dunia kamu punya 4, yang mana lah yang menjadi istrimu nanti di surga? Seluruhnya taat kepada kami, kepada suaminya, seluruhnya taat kepada suami, dan suaminya itu orang-orang yang beriman. Saya tanya, misalnya 4. Ntar dulu, aku jawab. Kalau semua keempat-empatnya itu taat kepada suaminya, lalu suaminya ini adalah orang-orang yang beriman, maka 4 istrinya itu akan ada di sampingnya di surga nanti. Di mana keadilannya? Adam harusnya komplain, waktu gua di surga kenapa Hawa toh? Aduh, kerudung bunda jatuh. Kan kamu bilang adil. Ayo dong, keadilannya itu tidak terjadi kepada Adam waktu pertama sekali. Itu kita sudah masuk ranah, kita berdiskusi sudah masuk ranah keimanan. Maka ya dari tadi keimanan didiskusi. ini iman dan logika loh. Iman Anda logikakan, maka akan susah. Kalau Anda ingin logika, mari kita diskusi secara logika. Oke. Kalau Anda mau diskusi secara iman, Anda jangan logikakan, maka akan kebalik. Bukankah di dalam iman Anda, beriman juga berakal nggak sih? Iya, banyak. Oke. Ini, karena di dalam iman kami itu mengasihi Allah dengan akal dan budi kami. Jadi kami itu selalu menggunakan akal dan budi kami. Kamu milih yang mana, Jal? Oh, iman itu harus juga disertai dengan akal, bukan iman buta. Ingat, Jal, ini ginseng merah. Kalau kamu tertipu nanti, belum aku buktikan, ya itu deritamu. Ingat, ini ginseng merah, kamu harus percaya. Inilah iman. Kalau dengan logika, kamu harus buktikan dulu. Ternyata bukan ginseng merah. Iman juga seperti itu. Kenapa saya katakan iman juga menggunakan akal? Kalau iman tidak menggunakan akal, untuk apa Allah menciptakan manusia dengan akal? Karena itu harus kamu gunakan untuk kamu cari tahu manakah iman yang benar. Kalau kamu tidak diciptakan dengan akal, mohon maaf, kayak peliharaan saya semut, ya boleh, dia ngangguk-ngangguk aja, ya toh. Jawab, boleh. Kayaknya ini nggak kepake, diciptakan akal tapi nggak dipakai. Udah, tenang, ini dalamnya ginseng merah. Nggak usah saya buktiin, ini kan iman, nggak usah pakai akal. Udah, beri aku jawab ya. Begini, kami orang Islam itu kenapa begitu yakin tentang hari kebangkitan? Karena kami yakin, karena setiap perbuatan dan amal yang kami kerjakan itu kami yakini akan dihitung, akan dikumpulkan, dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti. Setiap kegiatan atau perlakuan kami
akan kembali kepada kami sendiri. Ketika kami berbuat baik di bumi ini, perbuatan baik itu akan kembali ke diri kami. Begitu keyakinan kami sebagai umat Islam itu. Seperti aku kan ada usaha. Aku bisa saja mempergunakan hartaku untuk pergi do game atau main perempuan, tapi itu tidak aku lakukan. Kenapa? Karena aku yakin itu adalah perbuatan jahat yang akan aku pertanggungjawabkan nanti. Begitu juga sebaliknya, harusnya ketika ada seseorang ini ini memberikan kabar kepada saya, seseorang datang kepada saya kemudian memberikan kabar, Bang Rizal, seluruh hutang-hutangmu yang sudah kau buat di bank, seluruhnya sudah ditebus dan dilunasi. Ada kabar datang seperti itu kepada saya, Apa yang harus saya lakukan? Ingat ini ya. Aku nggak akan foya-foya, aku nggak akan pesta pora dengan kabar tersebut. Yang penting adalah mencek kebenaran tentang kabar itu. Apakah itu kabar bohong atau kabar palsu? Ketika ternyata itu adalah kabar palsu. Ini fokus dong ke pertanyaan saya. Ingat ya. Dengar. Gini Jal, kamu kejauhan. Pertama, Nabi Soleh itu syariatnya apa? Khidir. Oke, Khidir. Siapa lagi? Idris. Apa? Nah, itu belum kamu jawab. Ya, ingat, kebangkitan itu, udah saya bilang, kebangkitan yang kamu imani itu seperti ginseng merah ini. Di dalam ini ginseng merah. Kamu paham nggak? Saya mempercayai kebangkitan. Ini ginseng merah. Kamu nggak percaya? Kamu sedang mengimani sesuatu yang kayak ginseng merah yang saya bilang di dalam ini. Ya, tolong, kalau tidak berakal ya bilang aja nggak berakal. Itu saya ingetin lagi ya, kamu tadi narasimu saya catat. Seluruh nabi membawa syariat masing-masing. Yunus apa syariatnya? Soleh, Idris, siapa lagi tuh? Zulkarnain. Jangan lupa itu pengusap ya, penghapus. Apa yang diusap saya nggak tahu ya. Kalau menghapus ajaran it's okay lah. Ini yang diusap ini apa ya? Kau usap air mataku. Itu fokus dicatat kalau kurang ingatannya ya, gitu. Aku akan menjawab, tapi beri aku kesempatan sebelum aku menjawab itu menanyakan satu pertanyaan saja. Aku kesempatan, tapi dia jawab dong. Enggak ngejawab. Oke, aku selesaikan dulu tadi. Jawab, jangan fokus. Analogimu pun nggak nyambung apa-apaan lu. Ingat ya. Makanya, kalau otak masih jalan kalau akal pikiran masih berfungsi, sangat nyambung sekali. Ya, ingat ya. Begini, orang memberi kabar tentang aku bahwa seluruh hutang-hutangku yang ada di bank sudah ditebus dan dilunasi. Ini nyambung analoginya. Aku bukannya foya-foya, bukannya aku akan cari tahu dulu, benar nggak kabar itu? Otentik nggak berita itu? Begitu harusnya kalian seperti itu. Ada yang mencari tahu, ada. Siapa orangnya? Ada, namanya Profesor Emon Jacob. Oke. Jangan jauh-jauh. Ini jangan lupa ya. Nabi kalian ini masing-masing membawa syariat. Apa syariat Nabi Soleh? Apa syariat Nabi Yunus? Iya, aku jawab. Tapi sebentar dulu. Ya, jangan lari-lari. Enggak. Tolong keadilannya di mana? Adem kok istrinya cuma satu, kamu nanti di surga kalau empatnya. Di mana? Ingat, kebangkitanmu itu belum ada dasarnya. Dasarnya adalah kamu percaya ada ginseng merah, tapi saya belum buktiin. Itu. Fokus. Ayo dong, Jal, fokus. Aku lanjut ya. Adakah orang yang mau mencari tentang kabar itu? Ada. Ini dijawab dulu, kabar apa? Siapa nama?
Dia seorang profesor. Ini, saya mute ya. Saya mute dulu. Kenapa? Kamu nggak konsisten. Kenapa kamu lari dari pertanyaan saya? Minum. Aus. Aus ya. Aus. Dijawab dulu. Konsisten dong. Kamu jangan entah kemana-mana. Kamu itu apa ya? Ngedistract. Ya, kamu udah lari kemana-mana. Kamu harus di jalurnya. Jawab dulu. Ingat, keadilan untuk Adam itu mana? Kalau memang di sorga, di surga. Nah, lalu jangan lupa ini syariat Nabi Soleh, ini Nabi Yunus, Nabi ini kasih tahu saya syariatnya ini semuanya. Oke, lanjut. Kemudian, nah, kamu menyuruh aku memakai akal. Kamu menyuruh aku memakai akal, bahkan memaksa aku untuk menggunakan akal. Sementara kau sendiri, Akal itu properti buat kamu itu berpikir. Emangnya akal kau itu diciptakan jadi pajangan? Oh, tidak. Kalau begitu untuk apa? Apa bedanya kamu dengan, mohon maaf ya, guguk saya, dogi saya ini juga ada otaknya, tapi nggak ada akalnya. Itu pajangan. Buat dikenyat-kenyat, nanti pas dimakan, pas dibikin babi guling. Ayo, fokus. Sampai pindah tempat kau. karena kami memakai akal, kami belajar. Kami mempelajari banyak sekali buku-buku. Ingat ya, kami mempelajari. Karena agama kami menekankan tentang penggunaan akal. Udah, cari di situ dasar kebangkitan. Kalau pakai akal, cari di bukumu yang banyak itu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, cari di bukumu itu syariatnya Nabi Soleh, Nabi Idris, Nabi Zulkarnain. Ayo. Cari. Nah, tentang kebangkitan, kan sudah aku jelaskan. Tentang kebangkitan, mengapa perlu kebangkitan itu? Karena keadilan Tuhan lah. Kan banyak sekali orang-orang yang tidak setara di bumi ini. Ada yang satunya kaya dan ada yang satunya miskin. Tapi sebenarnya di dalam Islam, baik pun kaya maupun miskin, dia tidak akan merubah apapun. Orang miskin tidak akan merasa lebih hina daripada orang kaya ketika orang-orang itu beriman. Begitu juga sebaliknya, orang kaya nggak akan merasa lebih mulia daripada orang miskin. Itulah Islam, indahnya Islam. Kenapa? Karena kemuliaan manusia itu terletak dari ketakwaannya kepada Allah. Itu. Jadi mengapa perlu pakai otak di dalam Islam itu? Jawab dulu pertanyaan saya. Jangan karena kami Dijawab dong. jangan kejang-kejang dulu. Aku belum bertanya aja kalian sudah kejang-kejang, apalagi aku bertanya. Nggak ada yang kejang di sini, dijawab dulu, ini syariat Nabi Soleh. Aku sudah jawab banyak sekali pertanyaan Anda. Jadi izinkan Itu pasti sama. Ya, udah 3 sesi saya kasih kesempatan kamu menjawab, nggak dijawab-jawab ini sih. Itu aja yang mau ku kejar, apa syariat nabi-nabi ini. Makanya jangan ngeluarin statement itu yang nggak ada fungsinya, yang nggak bisa kamu jelaskan. Ayo, jawab dulu. mereka ini orang-orang yang menggunakan akal untuk mencari tahu tentang kebenaran kabar tadi, tapi kenapa kalian kejang-kejang dengan hasil penelitian mereka? Itu tadi, ini akal yang digunakan untuk mencari tentang kebenaran tentang kabar yang aku beritakan. Apa susahnya sih mengakui, aku nggak bisa jawab pertanyaanmu, aku percaya di gelasmu itu ada ginseng merah. Selesai loh. Jadi laki-laki itu harus gentle mengakui, mohon maaf saya tidak bisa menjawab keadilan tentang Adam yang di sorga dengan satu Hawa itu. Sabar, suara kamu agak berisik, ada wow gitu ya. Dijawab dulu ini dari tadi kamu terputar-putar. Apakah aku harus menyanyi? Tapi berputar-putar, aku bingung sendiri melihat kau nggak jawab. Buat aku jadi pusing. Nggak ada yang kejang di sini. Di sini mah santai.
Lu mah di sini mainan gua biar rame tuh 1400. Nggak ada yang kejang di sini. Anda cuman mainan saya. Makanya aku pertahankan. Makanya aku pertahankan, sayang. Jangan kepedean. Ayo, dijawab. Dibuka dulu mute-nya. Jangan mute dong, Ta. Kalau kalian nggak kejang, biarkan aku menyampaikan hasil dari penelitian ilmuwan dari kebenaran tentang Alkitab kalian. Begitu. Kamu daripada sibuk nyari kebenaran kitab saya, cari dulu kebenaran kebangkitan itu. Ingat. Oke, kamu kan sudah berumah tangga dan kamu sudah punya anak. Lebih baik kamu fokus mengurusi rumah tanggamu daripada kau ngurusin rumah tangga orang. Ini dijawab dulu. Kasih dulu pertanggungjawaban atas iman kamu. Kalau kamu tidak bersedia dan siap dijawab ya, mendingan kau gunakan uang kau itu untuk beli cari hukum keadilan Tuhanmu tentang surga. Yang tadi, kenapa Adam tidak merasakan keadilan itu? Kalau memang keadilan itu ada ya Jal ya. Harusnya kalian itu hanya diperbolehkan dengan satu istri tanpa, apa tadi kamu bilang ART. Karena Adam begitu sampelnya. Ya, cari dulu syariatnya Nabi Soleh, Zulkarnain, Nabi Yunus, Nabi Idris. Itu loh. Kamu nggak fokus. Uang kamu itu harusnya kau gunakan untuk itu. Ibarat kata ya Zal, kalau kamu mau bicarakan yang lain itu ibarat kata begini. Kamu beli ciki tapi kamu nggak makan makanan 4 sehat 5 sempurna. Duit kamu habiskan buat beli ciki. Lama-lama apa? Sakit ginjal, cuci darah. Jangan kemana-mana ngelanturnya. Dijawab dulu. Hadapi. Kalau kamu memang laki-laki bilang, Bunda cantik kesayangan Walid, aku tak sanggup menjawab pertanyaanmu yang logis itu. Selesai. Saya lebih, kamu bilang tadi ya, karena ketakwaan seseorang itu lebih berharga dibandingkan apapun ya. Kejujuran seorang laki-laki itu lebih berharga daripada banyak cangkem. Masalah hari kebangkitan sudah ku jawab, tak? Sudah ku jawab. Syariat si Yunus, si Soleh, Nabi kau ini loh. Aku ulangi lagi lah masalah kebangkitan. Keadilan itu. Mengapa kami begitu percaya tentang hari kebangkitan? Ya udahlah, itu kan udah aku bilang, kamu ibarat percaya ini ginseng merah. Udah, it's okay. Karena itu memang gak akan ada jawabannya. Gak sama. Yang saya tanya, ya, ini statement kamu saya catat, ya. Ini saya catat semua statement kamu. Saya pakai sini. Seluruh nabi membawa syariat masing-masing, it's okay. Saya tanya Yunus, Soleh, Idris, apa lagi namanya itu, ya? Zulkarnain itu apa syariatnya, cintaku sayang? Kamu tuh terlalu banyak bicara. Ayo buktikan keadilan Tuhanmu terhadap Adam yang tak punya ART. Udah. Aku lagi ya bicara ya, sayang. Kau ulang-ulang terus tanya tentang hari kebangkitan. Aku sudah bilang, bahkan kami mempercayai, orang-orang Islam itu mempercayai famay ya'mal miskal zaratin khairan yarah wa may ya'mal miskal zaratin syarran yarah. Setiap perbuatan baik itu akan dihitung dan akan dipertanggungjawabkannya. Begitu juga perbuatan jahat. Jadi seluruh orang Islam yang beriman, mereka akan berpikir 2 kali untuk melakukan kejahatan karena dia yakin betul akan diperlihatkan dan akan diterima pembalasannya. Bukan malah ditebus kesalahan. Begitu, jadi nggak ada orang-orang yang beriman kemudian dia berani melakukan kejahatan.
kejahatan-kejahatan. Nabi Soleh itu apa syariatnya? Setiap nabi itu kami mempercayai ada syariat-syariat tertentu, dan enggak seluruh syariat para nabi kami ketahui tak. Yang penting bagi kami, ingat ya, syariat yang paling sempurna di bumi ini adalah syariat terakhir yang dibawa oleh Rasulullah. Itulah yang harus kami pelajari dan kami ketahui tak begitu. Hidup suka-suka, kemudian merasa dosa-dosanya sudah ditebus oleh Yesus. Oke, jauh. Ketika kalian ada orang, ini udah belum jawabannya? Udah jawabannya. Ketika ada orang yang mencari. Sabar. Ini udah jawabannya. Itu. Udah. Belum, ini aku mau tanya dari tadi, aku mau nanya sekali aja. Ada jawab. Wah, udah catatan gua banyak. Jangan dikira gua tuh nggak nyatet, mohon maaf. Ya, mohon maaf. Dia tuh dari tadi ngomong itu ada gua catet. Aku bingung sendiri, kau terus bukan. Tapi berputar-putar, aku bingung sendiri melihatmu. Kau buat aku jadi pusing. Gimana itu? Gimana? Kan kayak gini kan? Tapi berputar-putar. Dah. Kita lihat lagi nih yang berputar-putar ini. Halo, tada kiri, tada kanan. Ya halo Bunda Argata. Nggak ada, ini kesayangan Walid sayang. Iya. Baik Bunda. Salam Dari Malaysia. Kristen. Islam. Oh, masih Islam ya. Oke. Ya Mau nanya kenapa apa? tadi Bunda? Kenapa orang tadi Bunda? Nah, oke. Di sini nggak curhat yang sebelumnya. Orang kalau udah diakhiri udah, Bang. Masa orang putus masih kau juga ungkit-ungkit? Kamu nggak bisa buka narasi baru. Kenapa tadi? Dia nggak bisa jawab. Lu juga tonton dari tadi dia nggak bisa jawab. Ditanya lagi, udahlah basa-basimu. Kau tahu dia nggak bisa jawab. Dasar imannya. Kenapa tadi? Nggak usah akrab, nggak suka. Dari tadi nanya, kenapa tadi? Kan? Kita naikin yang lucu-lucu ya. Sol. Oke, tanyalah imanku. Kok nggak mampu jawab? Kerudung Bunda jatuh. Tah, kenapa orang-orang Kristen itu, ini ya Ta ya, dia lebih mempercayai ucapan-ucapan yang dikeluarkan Edis, ucapan-ucapan yang dikeluarkan CP, yang dikeluarkan RK, yang dikeluarkan RD. Mereka lebih percaya ucapan yang kau keluarkan, mereka lebih percaya. Ya suka-suka orang lah, kok maksa orang pula mau percaya kau. Apa-apaan kau? Oke, saya jawab ya. Ini buktinya bahwa Tuhan saya menciptakan manusia itu. Nih, gua jawab. Ini buktinya bahwa Tuhan saya. Pertanyaannya selesai. Ya, sabar.
Ini membuktikan bahwa manusia itu diciptakan dengan kehendaknya. Manusia itu boleh memilih sama seperti Adam. Apakah Tuhan menentukan dia untuk jatuh ke dalam dosa? Enggak. Manusia ini diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kalau Allah gambarannya memiliki kehendak, maka demikian manusia juga demikian, ya kan? Punya kehendak. Suka-suka mereka mau milih. Kamu juga. Kenapa kamu milih percaya dengan imanmu? Ya nggak apa-apa. Nggak salah. Ya. Inilah bukti keadilan Tuhan saya bahwa Dia tidak menciptakan robot yang ditentukan hidup dan matinya suka-sukanya seperti mainan. Tetapi manusia itu memang diciptakan penuh dengan kasih. Gitu. Apa? Mereka mempercayai sesuatu yang terus ntar dulu, jangan aku dikasih naik kan. Aku Ya itu, kamu ngerti nggak kenapa saya buat kayak gini? Ngapain kepalamu itu diciptakan? Kamu diciptakan punya akal tapi nggak dipakai. Ini saya lagi ngasih tahu. Apa bedanya akalmu itu? Kan tadi kamu bicara iman. Ya ini, apa gunanya aku dinaik tapi aku dimati? Sama kayak akalmu. Apa gunanya dikasih nggak dipakai? Kita lagi ngasih contoh nyata. Apa gunanya akal? Ini ginseng merah nggak perlu dibuktikan ada ginseng merah. Udahlah, kayak ini aja dogi saya itu kan. Udah percaya dia tuh ginseng merah ini dogi. Nah kan enak. Gitu ya. Ingat Jal, saya mau perbaiki narasimu. Tidak ada orang Kristen percaya sama perkataan Edis, RK atau saya. Mereka itu percaya terhadap Allah Tritunggal yang dinyatakan oleh Sang Firman yang inkarnasi jadi manusia. Tidak ada Oten mempercayai perkataan Edis atau saya. Ya, tapi mereka mempercayai Tuhan Yesus. Itu, kamu harus tahu itu. Itu narasimu salah. Kalau dikatakan apa yang mereka ajarkan itu kami percaya, enggak tentu, belum tentu. Itu suka-suka orang. Tapi apakah mereka mengimani? Belum tentu. Itu ya. Makanya, mute-mu ini sebagai bukti, akal kau nggak dipakai. Ginseng merah, nggak usah dibuktiin, udah. Nggak usah pakai akal. Semut saya yang berkaki 2 itu peliharaan saya. Dia juga percaya ini ginseng merah. Nggak usah pakai akal, nggak usah dibuktiin. Oke, silakan. Pertanyaan belum selesai, sudah dijawab. Belum tahu alur pernyataanku. Mereka lebih mempercayai orang-orang yang tidak memiliki ilmu daripada orang-orang yang melakukan. Dengan ilmunya dia meneliti tentang kebenaran Alkitab. Apa yang dikatakannya? Bahwa Alkitab ini kemungkinan sudah tidak otentik lagi, alias sudah dipalsukan. Siapa yang mengatakan itu? Mengatakan itu adalah Emon Jacob. Kemungkinan, saya jawab ya. Kemungkinan sudah dulu, belum selesaikan dulu. Okay. Kita belajar narasi. Ketika kamu mengatakan kemungkinan dipalsukan, berarti ada kemungkinan juga tidak dipalsukan. Betul begitu? Benar. Karena kamu bicara kemungkinan. Mungkin aja Emon Jacob itu juga dia tidak tahu apa-apa. Wow. Benar. Itu maksud. Iman saya bukan iman kemungkinan. Karena Kristus itu mati dan bangkit itu faktual. Kami beriman kepada kebenaran. Ingat, kebenaran itu sesuatu yang terbukti. Kami tidak berbicara
kemungkinan karena ranah iman kami itu ranah kebenaran. Kamu tadi sudah mengakui di dalam statementmu yang pertama, Alkitab kalian ini cenderung bersifat sejarah. Sejarah itu tidak mungkin dikatakan kemungkinan, enggak ada. Oh ya, Baik ta, iya. ya udah kalau udah baik. Sepertinya upil bunda banyak ya. Kenapa upil bunda banyak? Iya, banyak debu di roomnya bunda. Bunda bingung karena bunda udah lama nggak bersihin roomnya bunda. Paham? Kalau main kemungkinan ya saya tidak berbicara ranah kemungkinan. Ya, mungkin aja juga imanmu nanti panjang ceritanya. Gitu ya. Kalau kamu menarasikan sesuatu terhadap kitab saya, itu pun bisa saya narasikan kepada kitabmu, Jal. Tapi berputar-putar, aku bingung sendiri. Tunggulah ya, Jal. Aku mau cari debu yang lain, Jal. Aku bosan dengan debu yang sama. Halo, Bugis. Hilang. Terpaksa kita naikkan ya. Nggak ada lagi mainan. Jal. 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 Kamu pernah berpikir nggak? Mungkin aja kitabmu juga. Seperti yang dinarasikan, maaf ya, CP. Mungkin nggak sih? Tahu CP kan? Tahu kan? Ada bukunya loh, Jal. Bisa jadi mungkin juga. Ya baik ta, aku jawab ya. Jangan main. Ada lagi upilnya. Saya harus membersihkan upil saya. Room saya sudah terlalu banyak debu. Sampai upil bunda banyak banget. Bunda mau cari debu-debu lain. Debunya yang request itu lagi. Ini kita cari debu lagi. Maaf ya, tadi saya habis nyapu debu. Ini opel kok banyak. Masuk lagi aja. Silakan, Jal. Harusnya ketika Anda diskusi macam ini, harusnya malu dong, ta. Ada 1.200 orang yang melihat caramu berdiskusi. Bunda lagi bersihin debu. Aduh, Bunda baru bersihin debu ya. Nah, yang lain lah, aduh, aku pengen debu yang lain. Nggak ada debu yang lain. Semangat ya, semangat. Di dalam ini harus dipercaya ada ginseng merah ya. Semangat. Halo. Ya ampun, kenapa ada di plusnya toilet? Ini jangan main di plusnya toilet no. Aduh, nggak peka. Nggak peka dia. Sabar ya, Jal ya.
Semangat ya, mengimani ginseng merah saya. Semangat. Iya dong. Aduh. Mak, kok namanya ngeri ya? Stone. Kasihan Rijal, capek diturunin, naikin, turunin Rijal. Nggak apa-apa lah, biar ada kerjaan. Kasihan dia Bunda. Capek dia itu. Ya udah, kau temenin lah. Oh. Buktikan empatimu terhadap Rizal dengan cara menemaninya diturunkan langsung ya kan. Jangan, karena gini ya, di tempat Bunda, kalau kamu mengasihi saudaramu, temani saudaramu. Zal, Zal. Oke, kita naikkan batu-batuan lagi ya. Halo. Halo juga Bunda. Ya, batu Islam atau Islam. Nggak ada pilihan rasa ya tuh. Pilihan rasa tuh. Bun, saya bukan debu, tapi saya emas yang tertutup. Alah kepedean kali, berapa laku segram. Kan batu. Tuh. Oke, Islam atau Islam? Kristen, Bun. Oke, silakan mau bertanya apa. Tolong hostnya agak jauh ya. Begini, Bun. Ya. Bunda kan Kristen Ortodoks. Halo? Iya, bisa dengar? Bisa. Oke, Bunda kan Kristen Ortodoks. Kenapa setiap ibadah itu harus wudhu terlebih dahulu? Itu syariatnya. Tujuannya? Ya biar kau nggak berdebu kayak si Rijal tadi. Ya, saya kan sudah bilang sama Bunda, saya bukan debu, saya emas yang Ya tertutup tujuannya dengan debu. itu berapa lah kau sekilo emas itu? Tanya dulu kau. Ya, tujuannya apa, Bun? Tujuannya biar nggak berdebu. Karena orang yang mau ikut liturgi itu akan menyentuh benda-benda kudus, ikon, piala atau cawan Tuhan, tangannya Romo, ya itu semuanya harus nanti kita sentuh. Jadi kita kalau kotor-kotoran habis ganti oli ya nggak boleh lah. Mari aja. Iya, tapi kenapa setiap kali ya kalau mau ibadah harus begitu kayak orang Aku tanya dulu kau ya. Kamu setiap hari mandi nggak? Mandi. Untuk apa? Ya supaya bersih itu. Ya Allah, kok susah kali kau nangkep. Kau nggak ada syariatnya kau mandi. Apalagi memegang benda kudus. Kau masuk ke bait Allah, ya harus bersih. Ditanya kayak pertanyaan bocil. Ya begitu. Sekarang saya tanya kamu bisa kan nggak mandi? Ya bisa. Kalau kamu punya istri, istrimu bilang aja, ya. Udahlah, kau kan cinta sama aku, kau kan lihat hati. Ngapain kau tengok aku mandi seminggu sekali? Biarin, kau bilang coba. Digebukin oleh istriku nanti. Ya udah, kau aja digebukin istrimu, apalagi Tuhan. Gak ada sopan kau. Itulah, itu pun mau kau tanya. Iya supaya kudus lah, supaya tahir. Kok pertanyaan kau itu simple banget. Kenapa harus gitu? Ya kau ke gereja aja nggak mungkin kau belekan. Masa kau datang ke tempat yang kudus? Kau tidak kudus gitu loh. Masa kau habis gitu? Nanti kau datang nggak mandi. Ginseng merah juga. Lucu loh kalian. Kau aja kalau diundang sama temenmu bukber makan malam bersama atau apa gitu,
Kan kau juga mandi, rapi, bersih. Ini sama Tuhan. Jorok-jorok kau. Nggak maju. Itu loh. Kenapa harus gitu? Ya itu memang syariatnya. Harus tahir. Saya aja kalau lagi menstruasi itu nggak boleh megang benda-benda kudus. Gitu. Harus sekali ku jelaskan lagi kayak gini. Nah, kau pikirkan aja, bilang aja istrimu. Kalian kan suka bilang gitu, Tuhan lihat hati, Tuhan lihat hati. Ya udah, bilang sama istrimu. Kau kan ngeliat hatiku sayang. Udahlah, aku nggak usah mandi lah, nggak usah cukur, nggak usah ini. Kau bikin aja gigi kau itu nggak disikat 2 minggu. Rasakan. Lucu-lucu, kayak orang nggak beradab. Itu loh. Adab itu perlu. Nggak perlu saya mengajarkan lagi kau adab. Itu ada syariatnya, Mazmur 26. Udah ku tahan-tahan sabarku sama si yang tadi itu. Halo Bang Jimmy. Ya, selamat malam Agatha. Malam Pak. Bang Kristen Pak. Kristen, Ya silakan. Ini depannya. akunnya kok ganti-ganti jadi susah ngikutinnya gitu. Harus Ikutin mencari. aja lah semua Pak. Hari ini ke Bennett 2 akunku. Oh, begitu. Sebenarnya akun gue tidak ganti-ganti Pak. Lahir terus. Baik, baik. Jadi follow aja. Pokoknya follow nanti mungkin ibarat kata ya. Ini akun saya ini sering masuk IGD. Nanti kalau udah keluar dari IGD kepake kok itu Pak. Di follow aja. Memang banyak kali Pak. Gitu. Kenapa Bapak nyari-nyari akun saya? Mau TF ya? Enggak. Seperti gini loh, Mau seperti nge-game ya? Pause ya? bukan. Saya begini loh. Bukan. Seperti ini kan ada Airben, Edis, RK itu kan roomnya kuat ya. Jadi nggak ganti-ganti akun. Jadi kalau live kita bisa langsung ikut melihat dan mendengar gitu loh. Bapak Itu kan ya. tahu Pak, saya ini adalah wanita. Wanita itu lemah. Aduh. Baik, Oh, baik. jadi Bapak harus melindungi saya wanita lemah ini dengan cara apa? Rajin-rajinlah kok tap-tap nge-give ya, biar kuat tegak lurus. Oke, baik, baik. Baik, saya akan ikuti semuanya. Iya. Hanya itu yang saya mau pertanyakan. Siap-siap. Tuhan berkati Pak Jimmy. Baik, kamu juga semoga. Amin, amin. Bapak ini sering ya nonton saya. Dia penonton setia saya. Kan? Iya, biarkan wanita lemah ini kau bantu. Kecepatan jari. Iya, Bapak itu aku kenal. Kan udah Bunda bilang, Bunda ini selalu mengingat siapa yang sering di room Bunda. Pak Jimmy itu rajin di sini. Kita tegang 70 tahun. Iya dong tuh. Halo. Halo, malam Bunda. Iya, selamat malam. Salam kenal, saya Andre. Ya. Mau nanggepin aja Bunda, mohon izin waktu mau nanggepin aja yang tadi yang Salam siapa itu? Kristen. Kristen Bunda. Mau nanggepin apa sayang? Yang tadi siapa itu? Yang si Stone yang Kristen tapi bukan yang Islam. Oh, gas Belum, dia Mbak. di bawah bang. Gas. Itu batu. Kejar dia pak. Gas dia pak. Si batu itu di bawah pak. Hajar dia. Kau rasakan itu batu. Tuh, kau dapat imbang. Thank you Pak Andre. Ini baru. Karena dia membantu seorang wanita lemah yang kayak Bunda. Hajar dia di bawah Pak. Kau rasakan itu batu. Terima kasih ya Pak Andre. Ih, akhirnya Bunda ada yang membela. Seneng banget Bunda. Hajar dia Pak. Memang kau batu kau. Udahlah. Bunda mau tidur dulu ya.
ada lawan. Hajar dia Pak, gaskan, gas. Gitu. Gimana Tada? Kamu mau apa? Mau berputar-putar juga? Tada kiri, kanan. Ya kan? Tada kiri, kanan aja. Belum apa-apa. Janganlah gitu. Ya kan? Kenapa saya? Oh gitu sih. Kenapa Tapi kaget? Oke, Islam Kristen. Islam terus. Islam terus. Berarti Maryam 71 ya. Kenapa tuh satu? Katanya Islam terus. Masa nggak pernah baca? Iya. Satu. Kita bahas apa Bunda? Oke. Ini sebenarnya room lawak-lawak. Tapi nggak apa-apa. Abang Islam kan tadi ngakunya, betul? Ya betul. Tuhannya siapa? Ya. Tuhannya siapa? Allah. Wah, Allah itu apa? Nama kah? Atau apa? Bisa jelaskan? Nama Bunda. Allahu Akbar. Oh, nama. Kok kamu namanya siapa? Cara kiri. Oh, sama-sama punya nama ya. Saya. Oh ya, oke. Kamu nama Tada Kiri itu bahasa apa? Bahasa daerah. Daerah apa? Daerah saya. Bunda. Apa daerahnya? Talewang. Kalau Tuhanmu bahasa daerah mana? Kalau Tuhan, bahasa Tuhan Bunda. Bahasa apa yang tadi kamu sebutkan itu? Itu dari daerah mana itu namanya? Maksudnya yang mana? Tada kiri. Tuh, Tada Kiri kan tadi dari itu apa pelewang apa-apa. Nah kalau Tuhanmu kan tadi sama kayak kamu punya nama. Ya, kalau Allah dan nama Allah itu dari asalnya gitu Bunda. Asalnya Sama. dari mana? Bahasa apa? Asalnya ya dari surga. Oh, Allah itu bahasa sorga. Terus bagaimana tanggapan kamu tentang teman-temanmu yang bilang jangan pakai kata Allah, itu bahasa Arab. Loh, yang mana yang benar nih Bang? Bukan, siapa yang bilang gitu Bunda? Jadi itu bahasa sorga. Bahasa dari dulu. Bahasa sebelum ada. Sebelum ada gimana? Oke. Ya sebelum ada dunia udah ada itu. Oh, kok bisa gitu? Ya susah menjelaskannya. Karena ada di kitabmu katanya namanya udah ada di gereja-gereja. Kita baca Al-Hajj ayat 40, coba Al-Hajj 40, coba baca. Ini kitabmu ya. Bisa buka coba. sendiri? Nggak ada HP satu Bunda, cuma satu Oh, ini. nggak ada HP boleh nih ya. Kamu baca ya. Nah, Kelihatan? ya kelihatan Bunda. Ya, ini Al-Hajj ayat 40 ya. Ih, ada donatur kita Pak Tobias. Silakan. Yaitu orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar, hanya karena mereka berkata, Tuhan, kami adalah Allah. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara, gereja-gereja, sinagoge-sinagoge, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sungguh Allah pasti menolong orang yang menolong agamanya. Oh, gimana itu? Kata kamu dari bahasa dari kapan? Sebelum bumi ada. Sebelum bumi ada. Loh,
kok udah ada di gereja? Iya, sebelum di gereja, sinagoge udah ada. Kok udah ada nama bahasa sebelum dunia ada, udah ada di sinagoga. Iya. Saya tanya, Sebelum Adam ada, sudah ada. berarti itu dari bahasa mana contoh? Sinagoga itu kan punya orang Yahudi ya. Oke. Nah, orang Yahudi itu pakai bahasa apa? Kok udah ada kata Allah di dalam sinagoganya? Yahudi itu bahasa Ibrani, Bunda. Oke, jangan-jangan Jadi itu mengenal bahasa Ibrani, sayang. Kok bisa udah ada bahasa Ibrani itu? Iya, semenjak Nabi Adam, Bunda. Semenjak Nabi Adam. Adam orang Ibrani, bahasa apa Adam? Mau tahu aku. Adam dari surga. Nama Allah sudah ada. Kan sudah saya bilang, Bunda, nama Allah itu sebelum ada bumi, sebelum ada manusia. Oh, jadi udah ada. Oke. Saya mau tahu catatan Adam. Ada? Tidak ada dalam Quran diceritakan. Tidak ada catatan pribadinya, maksudnya nggak ada. Adanya di mana? Diceritakan dalam Al-Quran tentang Adam. Oh, adanya di Quran. Qurannya tahun berapa, sayang? Ya, Qurannya tahun berapa kalau saya boleh tahu? Quran yang diwadahkan atau Quran yang dari asal? Emang ada yang nggak diwadahin? Mana nih? Quran yang diwadahkan? Banyak yang tidak diwadahkan, banyak. Yang mana tuh yang nggak ada wadahnya? Nggak kelihatan dong, berserak dong. Iya, memang nggak Nggak kelihatan. berwadah. Coba jelasin Iya, dulu yang nggak ada karena wadahnya. tidak kelihatan, jadi tidak berwadah ya, Bunda. Ya apa tuh? Coba. Banyak Iya, angin. contoh. Oh, angin itu Quran yang nggak ada wadah. Saya tanya. Quran itu artinya apa sih? Kitab. Bukan, bacaan. Iya, itu kitab bacaan. Oh, jadi gimana itu angin bacaannya? Kayak gimana nggak ada wadah tuh? Angin bacaan. Oh, angin bacaan. Kan Bunda tadi Bacaan. banyak apa yang tidak ada wadahnya ya, angin tidak ada wadahnya. Kan katamu Quran ada yang nggak ada wadahnya. Bacaan yang nggak ada wadahnya itu apa? Oke, saya tanya ya. Kamu Tidak tahu cerita Malin Kundang itu juga nggak ada wadahnya. Kenapa? Didongengkan, nggak ada wadah. Iya kan? Jadi dia nggak Kalau diciptain. didongengkan, Bunda, Tapi kalau iya, ini nggak ada wadah dong. kalau didongengkan berarti sudah berwadah ya. Oh, nggak ada wadah. Apa itu? Yang tidak berwadah itu menjadi rahasia itulah. Iya kan angin katamu tadi nggak berwadah. Nah dongeng itu Iya. itu kan nggak ada wadah. Ada banyak itu difilmkan menjadi wadah dari diwadahkan menjadi film, diwadahkan menjadi cerita buku-buku, itu sudah berwadah, Bunda. Oh ya itu dulu angin tadi sebelum difilmkan ya. Zaman Baginda kan belum ada film ya. Betul. Nah, belum ada film ya. Waktu ada dongeng itu pakai apa wadahnya? Pikiran, Oh, wadahnya pikiran. ya hafalan. Oh, hafalan. Jadi pikiran saya itu adalah Quran gitu. Aduh, Tidak, Bunda, tidak gitu Oh, juga, tidak. Bunda. yang mana? Tidak gitu juga. Keren ya. Ada yang Keren. nggak berwadah ya. Oke, narasi Anda ini bisa dipertanggungjawabkan dalam iman Anda. Atau jangan asal ngejeplak nih. Karena memang apa yang tidak diwadahkan itu, Bunda, itu rahasia namanya. Iya, Ya. saya tahu. Ya, kalau kamu bilang apa yang tidak diwadahkan itu rahasia, kalau rahasia diketahuin orang nggak? Enggak dong. Nah, berarti bukan rahasia. Ngomong itu udah bukan rahasia, Iya. sayang. Jadi Namanya kalau rahasia sudah itu nggak diwadahkan, diketahui jadi tidak umum. rahasia. Aduh. Sekalipun karena sifatnya rahasia, Bunda. Karena sifatnya rahasia, jadi sekalipun diwadahkan orang itu pada bingung gitu, pada tidak ngerti. Oh,
iya. Ada Iya. ya, ada yang judulnya mengungkap rahasia. Kalau udah terungkap masih rahasia nggak? Sifatnya rahasia. Walaupun diungkapkan, tapi sifatnya Kalau rahasia, sudah Bunda. terungkap, Mm. itu jadi rahasia nggak? Sifatnya masih rahasia, Bunda. Sifatnya. Oke, jadi apakah cerita Malin Kundang ini masih rahasia sifatnya? Iya, rahasia, tetap rahasia. Kalau rahasia kenapa umum publik sudah tahu, bahkan udah diwadahin, namanya udah bisa diwadahin melalui film kata kamu, berarti nggak rahasia lagi. Gimana? Intinya yang tidak diwadahkan itu Pengenutrian rahasia. diri. Kalau Oke. tidak ada wadah rahasia, kalau diwadahkan berarti Diwadahin dulu aja. Katanya rahasia. Tadi udah difilmin kan? Bunda akan terus bergulir lagi dan ketemu lagi. Rahasia. Rahasia yang gak ada wadahnya. Itulah dia. Ini pancing-pancing udah lama nih nggak kesini nih. Orang baru apa orang lama ya pancing? Halo, apa kabar? Ini pancing-pancing yang dulu ya? Iya, iya. Masih hidup. Masih Puji selalu Tuhan tetap. Yesus ya. Oke, Islam ya Mas Ian ya? Apa udah gimana? Masih Islam? Masih lah dan akan terus Islam selamanya. Gimana sih? Sedap. Gini. Kita kan udah lama nih nggak pernah berdebat nih. Emang Coba. kita pernah berdebat? Nggak pernah. Kita bercanda doang. Hah? Coba goda iman saya dong. Gimana caranya? Coba. Menggoda iman. Iya, kan dalam rangka lawak-lawak nih ceritanya. Oh iya, itu tadi sih. Coba tadi kalau mungkin ya. Tuhan Anda ada namanya nggak? Itu kita lanjutin yang tadi. Allah. Oh, nama. Itu dari bahasa apa? Dari bahasa Arab lah, udah pasti kan? Karena kan hurufnya juga Arab. Ya, Baik, gimana? dari bahasa Arab. Setuju ya, dikunci ya. Oke, saya tanya. Ya, di zaman Adam udah ada bahasa Arab. Zaman Adam, zaman Adam, ya Allah, gimana? Iya, di zaman Adam nih. Udah ada belum orang Arab? Goda iman saya, jangan dibawa Nabi Adam kejauhan. Loh. Anda beriman nggak kepada Nabi Adam? Oh, beriman. Ya udah ini iman. Kepada Nabi saya beriman lah. Ya kan kamu tadi nyuruh begitu. Giran ditanya Adam, iman. Ya, ini beriman kan. Coba di zamannya Adam kalau belum ada bahasa Arab, gimana kata Allah itu jadi bahasa Arab? Apa di zaman Adam belum ada Allah? Nah, Kalau sampai ditarik jauh ke Adam yang jelas di Al-Quran loh, ada apa? Adam yang harus dipercayai gitu. Ya udah katanya udah mau digoda imannya, pas diginiin udah kabur. Ya udah, Masih coba. segar ini kejauhan kalau Oke, Adam. coba. yang lebih apa ya, lebih menggoda lagi gimana? Padahal ini simple loh. Ini slow, santai. Ini mana SD kayaknya deh, ya kan? Coba kita berakal. Tadi kata temenmu pakai akal ya kan? Coba, kalau itu bahasa Arab, itu dari kata-kata orang-orang Arab sana. Bagaimana pertanggungjawaban dengan Adam? Di zaman Adam belum ada orang Arab. Stuck ya? Langsung stuck ya? Oh, mau ditarik ke zaman Masih Adam sama dulu toh. sampai sekarang. Ya udah dicari dulu lah. Ya minta digoda langsung. Langsung minta yang lain. Ini anak SD, pikiran anak SD pancing masih sama, nggak berkembang ya. Makanya untuk orang ganti nama itu bahasa. Ya udah,
Cari dulu, ada orang Arab di zaman Adam. Bunda tuh sebenarnya nggak pengen membuat kalian ini mati gaya ya. Tapi mau gimana lagi? Ya, semoga dicerahkan lah ya. Ada faedah lah ya. Bunda sedih sebenarnya ya. Besok lah kita lanjut. Bunda capek ketawa. Terus terang Bunda capek ketawa untuk ini ya. Udah, itu baru satu gebrakan. Masih ada ribuan pertanyaan Bunda. Tapi yang kici-kici aja, yang simpel-simpel berotak aja ya kan. Inilah bedanya Bunda kalian ini ya. Ya, jangan lupa sembahyang, banyak-banyak berdoa. Biar smart kayak pancing-pancing. Jangan cepat-cepat murtad ya sayang ya. Kita nyanyi apa sayang? Nyanyi pujian lah ya, biar bagaimanapun Tuhan kita harus ditinggikan ya. Harus mengenal Allah. Kalau kamu tidak mengenal Allahmu gimana? Dari perbincangan debat antara Rizal sang mekanik dan Ibunda Tompel, bukan soal siapa yang lebih pintar atau siapa yang lebih banyak hafalan, tapi siapa yang berani jujur pada nurani. Karena iman tidak pernah anti logika, dan kebenaran tidak akan pernah takut diuji. Jangan kita menutup akal dan logika hanya demi merasa nyaman dalam keyakinan yang belum tentu benar. Jangan pula bersembunyi di balik doktrin, hanya karena takut menghadapi pertanyaan yang mengguncang. Kalau imanmu benar, maka ia akan berdiri tegak walau diterpa badai logika. Tapi kalau imanmu rapuh, bahkan bisikan kecil pun bisa menjatuhkan. Maka bukalah hatimu, gunakan akalmu, dan biarkan kebenaran memimpinmu. Karena Tuhan tidak menciptakan kita sebagai robot, tapi sebagai pribadi yang mampu mencari, menguji, dan menemukan kebenaran itu sendiri. Saudara-saudari, jangan cepat puas dengan jawaban instan. Tuhan mengaruniakan kita akal, supaya kita menggunakannya untuk mencarinya. Dan seperti biasa, semoga ini bukan cuma jadi wacana, tapi jadi api yang nyalain imanmu. Tetap kritis, tetap rendah hati, dan tetap dalam kasih Kristus. Like, share, dan komen di bawah. Apa pendapatmu? Shalom dan sampai jumpa di episode berikutnya.